Suasana suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat tiba-tiba saja heboh dikarenakan ada laporan mobil yang tercebur di Kali Adem, Grogol, Petamburan. Tanpa menunggu lama, para petugas pun dengan sigap langsung merespon dan melakukan persiapan. Pukul 11.20 kita mendapatkan laporan dari pihak kepolisian menghubungi tim CC31 dari tim kami. Setelah persiapan selesai, petugas pun langsung meluncur ke lokasi. Walaupun jalanan cukup padat, tapi beruntung para pengguna jalan lain memberi jalan prioritas untuk mobil rescue ini. Sesampainya di lokasi, tim pun langsung melihat kondisi mobil yang sudah berada di dalam sungai. Kemudian mereka pun saling berkoordinasi agar bisa bekerja dengan efektif. Setelah kita set up untuk penanganan, kita membagi tim, yaitu dari saya sendiri sebagai kepala regu di tim rescue itu, dan ada anggota kita sebagai rescuernya atau eksekutornya, ada yang menjadi operatornya, dan ada yang sebagai untuk melihat situasi atau pengaman tempat supaya tidak ada warga yang mendekat. Kurang mundur ini mah, kurang mundur. Operator, enaknya pas ngangkat itu mau ditaruh di mana? Di sini ya, sini. Insiden ini bermula saat mobil melaju dari arah Pesing menuju kota. Kemudian tiba-tiba saja hilang kendali dan tercebur ke sungai di daerah Angke. Jalan pelan gitu tiba-tiba, nggak kelihatan apa-apa, langsung dari air. Oh, ngantuk atau gimana, Pak? Nggak. Pelan lagi kita. Tapi syukurlah tidak ada korban jiwa dalam kejadian kali ini. Walaupun pemilik mobil dan kedua rekannya sempat ikut tercebur ke dalam sungai. Bertiga sama kawan. Oh, bertiga. Pak, ini kan Bapak ikut dicebur juga atau gimana, Pak? Ikut dalam semua, tiga orang di dalam. Terus keluarnya gimana, Pak, tadi, Pak? Pak, kata lah itu dibantu sama masyarakat pakai kayu. Pecahin kaca ya? Bapak mengalami luka nggak, Pak? Nggak. Setelah dipastikan tidak ada korban, maka petugas langsung memindahkan mobil kren agar lebih dekat ke bibir sungai. Setelah itu, operator langsung memfungsikan kren sebagai alat utama dalam proses evakuasi. Kemudian dua petugas langsung diturunkan untuk memasangkan tali ke mobil. Walau keadaan saat itu penuh lumpur dan cukup berbahaya. Kita sudah melihat di situ itu terdapat banyaknya air dan dalamnya lumpur. Ramainya warga juga sempat membuat para petugas sedikit kesulitan dalam mengevakuasi. Tapi untungnya, para petugas dengan sigap menertibkan warga dan proses evakuasi pun bisa dimulai. Untuk mengevakuasi benda besar, biasanya petugas akan menggunakan kren dan tali sebagai media utamanya. Namun terkadang kondisi di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Nggak apa-apa, nanti. Oh, panjangin, pendekin. Lo di situ aja dulu, bisa kuat. Pendekin. Iya, ntar mendekati ini nih. Selain lebih berat, kondisi sungai yang dipenuhi lumpur juga mempengaruhi gerak mobil. Sehingga tim harus berhati-hati untuk meminimalisir kerugian korban. Nggak apa-apa. Oh, nyangkut. Dan petugas kita, tim dari kita itu saat masukkan tali untuk ngangkat itu lumayan agak kesulitan lah saat untuk memasukkannya. Karena ya kembali lagi kita saat lihat untuk evakuasi mengurangi kerugian juga bagaimanapun itu. Stop, pendekin. Naik lagi.
pendekin aja. Stop, pendekin. Dia memanjang soalnya. Pendekin. Berkat saling kerjasama, pada akhirnya tim Damkar pun berhasil mengevakuasi sebuah mobil yang tercebur ke sungai. Saat sudah berada di darat, kemudian mobil diderek untuk menjauh dari sungai agar memudahkan dalam proses identifikasi. Untuk situasinya kalau saya bilang itu cukup cepat. Mengingat kendala-kendala yang ada di lapangannya itu yaitu dalamnya air, terus sama tebalnya lumpur, dan lumpur itu juga lumpur yang kalau dipijak itu ya nyesep ke dalam gitu, jadinya kita juga agak ngeri-ngeri sedep kalau kita nggak amanin dulu mobilnya atau orangnya gitu. Bravo tim Damkar, jaya, jaya, jaya!